Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita mengadakan kunjungan di salah satu para pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha rumahan, yakni dengan Ibu Nur Cahaya, Bu ya. Alhamdulillah usahanya sudah berkecimpung cukup lama, Bu ya. Kurang lebih berapa, Bu, tahun, Bu, usaha ini? Iya, alhamdulillah kurang lebih sudah berusia 1 tahun usaha Ibu Nur Cahaya. Usahanya jenisnya sabun cuci piring, Bu ya. Kemudian Iya, pembersih lantai dan pembersih lantai, sunlight, pembersih piring, pembersih piring. karbol. Ya, sama-sama Bapak Ibu ketahui bahwasanya di depan saya dan di depan Bu Nur Cahaya ini ada warna putih. Ini fungsinya untuk apa, Bu? Untuk membersihkan lantai, bisa membersihkan kamar mandi Iya. juga, Nah, jadi toilet, jadi yang putih ini berfungsi untuk membersihkan lantai kamar mandi kita dan bisa membersihkan toilet. toilet kita. Kemudian yang kuning ini, ya kan, tak ubahnya seperti sunlight ataupun mama lemon. Nah, yang hijau ini juga berfungsi untuk mencuci piring, Bu ya. Nah, kemudian untuk membersihkan buah-buah seperti apel, jeruk dan lain-lain, Bu ya, bisa juga ya. Nah, kemudian yang merah ini untuk apa, Bu? Untuk mencuci tangan. Untuk mencuci tangan ya, seperti sanitizer, Bu ya. Sabunnya, Oh, hand soap, sabunnya. hand soap. Hand soap ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin apa? Ingin membeli ataupun ingin menjadi reseller, bisa saja langsung nanti bisa dihubungi nomor yang tertera yang ada di sini. Nanti untuk berikutnya kita akan mewawancarai daripada Ibu Nur Cahaya. Kemudian salat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya selalu memperbanyak membaca salawat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tergolonglah kita menjadi umatnya yang senantiasa mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku eh, pejuang UMKM yang ada di Sumatera Utara khususnya. Hari ini kami sedang berada di rumah Ibu Nur Cahaya. Kebetulan di depan saya langsung dengan Bu Nur Cahaya sebagai pemilik dan sebagai owner daripada sabun cuci piring. Nah, bisa diperkenalkan, Bu, nama, Bu? Nama saya Nur Cahaya Sihaan, beralamat di Jalan Bunga Tanjung Gang Rejeki nomor 35, umur 39 tahun, agama Islam. Jadi Bu Nur Cahaya ini beralamatkan di Jalan Bunga Tanjung Gang Rezeki di Amplas, Bu ya. Nah, jadi kalau seandainya saudara-saudara sekalian yang berada di rumah ingin menambah usaha, ingin apa namanya? Ingin menambah penghasilan, bisa saja. Nah, mungkin hanya sekedar di-upload di media sosial seperti Facebook, ya kan? Kemudian Twitter, IG dan lain-lain. Nah, ini menjadikan pemasukan ataupun income dari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, ya kan, Bu? Nah, ini juga sekarang ini marketnya sudah cukup meluas, Bu ya. Nah, Alhamdulillah, kira-kira Pak. sampai mana saja, Bu, marketnya ataupun tempatnya yang Ibu pasarkan sekarang ini? Udah sampai Tanjung Merawa, Pakam, udah sampai Tebing. Iya, terus, Bu? Udah ada juga satu orang teman saya bawa ke Binjai. Iya, oke. Itu aja Pak, Nah, baru sama Medan. jadi setelah pernyataan dari Ibu Nur Cahaya sendiri, ternyata produk Ibu ini sudah sampai ke 4 kabupaten kota seperti Deli Serdang, ya kan, Bu, Tebing Tinggi dan Binjai, ya kan. Nah, jadi keempat masing kota itu, Bu, ada masing-masing perwakilan ataupun reseller, Bu? Iya, teman yang bawa Pak. Oh, teman yang bawa ya. Mm. Jadi teman yang membawakan, Bu ya. Iya. Nah, jadi alhamdulillah sudah cukup lebar dan cukup pesat perkembangan sabun cuci piring ini. Nah, jadi untuk kegunaannya saja sudah sama-sama kita ketahui tadi, ya kan, sama-sama sudah saya jelaskan tadi. Ya mungkin secara lebih detail langsung saja dijelaskan oleh pemilik daripada usaha rumahan. Ini
hand wash untuk digunakan sebagai untuk sabun pencuci tangan. Ini sunlight pembersih, Ini sunlight pembersih piring Bu, cuci piring ya Bu. pembersih piring untuk mencuci piring. Nah, yang penting ini untuk pembersih Bisa kloset Bu ya. ke kloset, Kloset bisa. terus untuk Lalu lantai juga. Lantai juga bisa. Jadi mereknya apa Bu di sini? Mak Duha. Oh, Mak Duha, ya kan? Pikir saya aduhai, agen dunia akhirat, rupanya Mak Duha. Nah, jadi cukup cukup gampang dan cukup unik ya kan, namanya Mak Duha. Kira-kira kenapa dibuat namanya Mak Duha Bu? Kan setiap nama atau setiap produk namanya itu kan punya identitas masing-masing gitu kan Bu. Kenapa Mak Duha? Apakah nama anak ya kan? Nama suami atau nama mantan gitu Bu? Saya senang dengan kata Mak Duha itu. Mak Duha. Duha ini siapa Bu? Duha itu kan nama anak Oh, saya. nama anak Ibu ya, Duha ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, Duha itu apa artinya Bu? Duha enggak tahu Pak artinya. Nggak tahu ya. Cumanya saya memang enggak pernah sholat duha. Oh, nggak pernah sholat Duha. Jadi tapi saya suka dengan nama Duha itu, makanya saya cantumkan ke situ. Oh. Dan kedua pun istrinya Bang Adit, Iya. Ketua Molep Center Medan. Oh, boleh langsung Bu diceritakan siapa Pak Adi Mualaf Center, Ketua Mualaf Center. Iya, Nah, Pak Adit oke. Ketua Molep Center Medan Iya. mempunyai istri namanya Duha. Oh. Orangnya cantik. Oh, Waktu itu saya begitu. hamil. Oh, Waktu saya hamil begitu. itu saya bilang anak saya jika perempuan nanti Akan saya beri nama akan Duha. saya beri nama Duha biar cantik kayak istrinya Bang Adit. Itu pernah saya ucapkan iya, dan alhamdulillah. ternyata anak saya lahir perempuan. Jadi Subhanallah. saya tempelkan namanya Duha. Iya. Nah, jadi pun saya nggak pernah sholat duha. Oh, begitu Jadi, ya Bu. biar teringat dengan Iya, iya, sholat iya. duha tadi, makanya saya Alhamdulillah. bawa kemana-mana duha itu tadi. Subhanallah ya kan. Jadi Mak Duha ini terinspirasi dari salah satu ketua Mualaf Center, yakni Al Ustadz Aditya. Aditya ya kan. Kebetulan beliau juga punya istri yang namanya Duha, cantik ya kan. Iya. Cantik jelita. Jadi bagian daripada inspirasi ini sedikit kita cerita ya kan, latar belakang nama ataupun jenis produk yang dibuat sendiri oleh Nur Cahaya. Ini bagian daripada inspirasi ya kan. Beliau pernah mengatakan ya kan, walaupun anak saya namanya Duha tapi saya tak pernah sholat duha Pak. Kan gitu. Nah, kewajiban itu diawali daripada niat kan gitu. Nah, kalau udah niat kita bagus, insya Allah ya kan, walaupun tak pernah sholat duha ya mungkin dengan anak namanya Duha, kemudian kita sering berteman dengan orang yang beriman, lantas sedikit banyaknya kita akan mengikuti tindak dan tanduk daripada apa yang mereka buatkan kan begitu. Nah, itu hanya sekedar selingan saja. Nah, ini namanya Mak Duha. Nah, untuk izin PRT sendiri gimana Bu? PRT-nya belum. Nah, belum ya. Nah, jadi menyusul Bu ya. Nah, kalau bisa ada izin PRT-nya Bu. Jadi bahwasanya nanti konsumen ataupun pengguna produk Ibu sendiri mereka menanya, ini kira-kira produk itu sudah ada izin belum gitu kan. Nah, izin PRT itu Bu namanya izin usaha rumah tangga gitu. Jadi harus punya izin Bu. Nah, walaupun Ibu sudah memiliki izin berusaha ya kan. Ya, izin KM berusaha itu sudah ada. Tapi perlu juga kemudian izin PRT-nya Bu. Nah, agar nanti para konsumen kemudian para para setia menggunakan produk Mak Duha ini mereka lebih percaya dan yakin gitu kan. Nah, jadi supaya produk Ibu juga bisa dikenal di lokal maupun sampai luar kan gitu. Nah, kemudian ini kurang lebih Bu berapa mili nih isinya? 1000 mili ya kan. Nah, 1000 mili. Nah, kalau boleh saya tahu kira-kira pemakaian untuk di rumah tangga sendiri di dapur Bu ini kira-kira berapa hari Bu habisnya? Nah, kalau untuk 1000 mili berapa hari kira-kira? Kan kita harus punya kalkulasinya. Saya pernah tanya sama konsumen Iya. itu habisnya berapa hari. Iya. Dia bisa menggunakan ini sampai 1 minggu. Sampai 1 minggu ya kurang lebih ya kan. Tergantung lah mereka hasilnya, Pak. Tergantung pemakaian Bu ya. Iya. Jadi alhamdulillah ya kan, pemakaian satu botol berisi 1000 mililiter ini menghabiskan waktu kurang lebih selama 1 minggu. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin lama habisnya nggak usah dipakai biar nggak habis gitu kan. Jadi cukup irit gitu kan dibanding dengan yang lain. Nah, kira-kira Bu ada nggak testimoni dari pelanggan sendiri gitu? Ini
produk ibu ini hampir serupa seperti produk yang di luar sana gitu bu, seperti di minimarket, swalayan, Indomaret dan lain-lain gitu bu. Kan, Iya Pak. kan banyak kompetitornya kan bu. Nah, seperti yang lain-lain. Kira-kira gimana bu testimoni daripada konsumen sendiri? Iya, konsumennya bilang Apa merasa puas dia atau merasa apa gitu kurang gitu atau gimana bu? puas dari ininya, karbonnya wangi kayak Iya. yang di pasaran, baru harganya pun Cukup murah. terjangkau, murah Ya, gitu ya. cukup murah. Bahkan mereka beli di luar katanya lebih mahal. Oh lebih mahal ya. Nah, berarti sudah terbukti bu ya. Iya. Nah, alhamdulillah ya kan produk Mak Duha ini sudah terbukti dan testimoninya juga daripada pelaku, daripada pemakai sendiri, mereka menganggap bahwasanya produk ini ya cukup murah, kemudian ekonomis gitu kan. Nah, seperti produk-produk lain. Jujur saja Bapak Ibu sekalian, saya hari ini di sini sebagai tamu. Nah, saya tak mau beli yang mahal-mahal di luar seperti Indomaret kemudian lain. Saya beli seperti ini gitu. Nah, mungkin ekonomis ya kan harganya, kemudian juga wangi, tak ubah seperti yang lain di sana. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudaraku, bagi para pelaku UMKM, yuk mulai dari sekarang pakailah produk anak bangsa sendiri ya kan. Pakailah produk dari hasil daripada karya para pelaku UMKM agar bisa membantu perekonomian mereka agar lebih baik untuk kedepannya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi UMKM naik kelas kan gitu kan Bu. Nah, jadi kira-kira berapa botol Bu targetnya satu bulan Bu terjual? Kalau di reseller nanti bawa ada yang bawa 30 Botol. botol. 30 botol satu reseller Bu ya? Itu satu kota ya? Iya, itu teman saya ada yang bawa ke daerah Tanjung Merawa. Iya, Tanjung Merawa. Dia bawa ke sana, itu nanti 1 minggu 30 botol. 30 botol. Habisnya 30 botol Bu ya? Baru dia ambil lagi Ambil gitu. lagi. Jadi kalau saya estimasikan Bu, kalau saya banding-bandingkan dari beberapa reseller Ibu itu, saya lihat tadi kan ada 4 reseller. Kalau kali 30 seminggu, 30 kali 4 udah 120 botol. Nah, 120 botol dikali 4 sudah berapa? Sekitar 400 botol ya kan? Bukan gitu, Dari Pak. mana Bu? Resellernya bukan 4, resellernya 2. Resellernya 2. Nah, cuma yang satu itu dia bawa mulai dari Tanjung Merawa Ya. ke Pakam sama ke Tebing. Dia yang bawa ke Pakam, ke Tebing, ke Tanjung Merawa, yang satu lagi Binjai. Iya, berarti andai kata cuma 2 Bu resellernya. Iya. Kalau hitung kasar saja Bu, 30 botol dikali seminggu kan gitu kan Bu. Nah, satu minggu 30 botol. Kalau dikali 4 sudah berapa Bu? Berarti sudah 120 botol. Dikali 2 kan gitu kan. Sudah menjadi 240 botol kan gitu kan Bu. Nah, berarti ini sudah cukup membantu dengan Ibu. Marginnya juga cukup bisa membantu perekonomian Ibu sendiri gitu ya kan. Nah, jadi kalau bisa harapan saya ke depan juga Bu diperbesar Bu ataupun diperlebar jaringan, kemudian marketnya itu ya dicari gitu. Nah, kalau bisa pun dicari banyak-banyak reseller Bu supaya bisa memperkenalkan produk Ibu sendiri. Saya yakin di luar sana banyak juga produknya yang sama seperti Mak Duha ya kan. Jadi kalau bisa inovasi ya kan, kemudian kreativitas produk kita harus kita tingkatkan Bu sehingga bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di luarnya. Nah, kira-kira masa ini kan Bu kebetulan masa Covid ya kan Bu, Covid-19. Nah, kira-kira berdampak tidak terhadap income ataupun terhadap keuntungan Ibu sendiri ataupun penjualan semakin menurun dengan Covid ini? Menurun sih Pak. Pastinya menurun. Iya, gitu, Pak. ya, Bu. Nah, Iya. itu semua Bu, tanpa menutup kemungkinan yang lain. Usaha yang lain pun seperti itu. Seperti kawan-kawan di luar sana, usahanya juga terasa dampaknya besar dengan adanya Covid ini. Tapi bagaimana Bu? Nah, dengan adanya Covid itu kita bisa mengambil hikmahnya, ya kan? Covid ini mungkin bagian daripada ujian ataupun mungkin ya istilahnya bisa dikatakan sebagai memperingatkan kita gitu kan, agar tidak menjadi orang yang sombong, agar tidak menjadi orang yang angkuh, agar tidak menjadi orang yang serakah gitu ya terhadap dunia sendiri kan gitu. Nah, untuk produk ini sendiri Bu, masa Covid itu jauh Bu drastis menurunnya atau standar ataupun sedikit saja? Jauh lah Pak. Jauh Iya, ya Bu. Pak. Jauhnya Bu kurang lebih berkisar berapa gitu omsetnya menurun? Berapa? Ya apa-apa Bu, dikalkulasikan kira-kira berapa gitu. Bingung saya Pak. Iya. Nggak pandai Ya, ngitung. jadi
kebetulan Bu Nur Cahaya bingung mau menjelaskan, kemudian mau mengkalkulasikan penghasilan berapa, beliau bingung. Ya, jadi pada intinya sangat-sangat memprihatinkan dan sangat-sangat menurun ya kan penjualan dan omset daripada Ibu Nur Cahaya sendiri. Nah, jadi harapan Ibu ke depan dengan koperasi itu seperti apa, Bu? Koperasi UMKM Syariah Sumut. Harapan saya di UMKM Koperasi Syariah Sumut semoga bisa membantu pelaku UMKM, terutama saya pribadi. Saya berharap bisa membantu saya dalam hal modal usaha biar saya bisa berkembang, biar saya bisa, karena rata-rata orang mau bongkar pasang, sementara Vaksinasi, Bu, ya? Sementara saya modalnya nggak ada, pas-pasan. Nah, kayak gitulah harapan saya supaya UMKM Koperasi Syariah Sumut bisa membantu. Itu aja, Pak. Ya. Ini masukan apa yang bagus ya kepada Koperasi UMKM Syariah Sumut. Mari sama-sama kita sebagai pengurus, kemudian sebagai orang yang bergerak di bidang Koperasi UMKM Syariah Sumut ini, mari sama-sama kita memperhatikan, kemudian mempertimbangkan teman-teman kita yang sedang di bawah, bagaimana bisa mendongkrak, bisa mengangkat produk mereka, bisa membantu mereka dari sisi finansial, materi, kemudian pikiran yang lain, sehingga produk mereka itu bisa terjual dengan laris di luar sana. Kira-kira sudah 1 tahun lebih ini, Bu, apa respon masyarakat ataupun tetangga yang ada di sekitar ini? Apakah mereka tidak tahu dengan adanya Bu Nur Cahaya ini memproduksi? Mereka mengetahui. Banyak dari tetangga juga menggunakan. Bisa apa ya, Bu, ya, testimoni tetangga ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Bu, sini, Bu, bentar, Bu. Nah, ini alhamdulillah ya, mungkin tetangga daripada Bu Nur Cahaya. Daripada Bu Nur Cahaya kita minta juga kesaksian daripada tetangga ataupun teman dan kerabat daripada Bu Nur Cahaya. Nah, Ibu kurang lebih sudah 1 tahun mengetahui produksi daripada sabun cuci piring Mak Duha, ya kan, Bu? Sudah berapa tahun, Bu? Kurang lebih 1 tahun. Iya, nah, sudah lebih 1 tahun. Nah, jadi gimana, Bu, respon Ibu? Apakah negatif atau positif gitu? Positif, Pak. Positif. Dari sisi apa, Bu, Ibu mengambil respon positif? Positifnya ya inilah mendukung Pak Duha lah dengan cara seperti ini kan. Bu, ya. Nah, kita pun yang kayak mana ya, Pak ya, kita punya daripada ya kemana-mana belinya kan lebih baik kemari, kualitas pun sama, Pak, daripada yang lain, Pak. Jadi harapan saya juga kepada Ibu, kebetulan Ibu kerabat ya kan, kerabat daripada Mak Duha ini, ya harapan saya juga tolong juga diinformasikan, disebarluaskan gitu kepada kaum banyak, kepada masyarakat yang ada di sekitaran daerah ini, agar mereka beralih kepada yang biasanya mungkin produk cuci piringnya yang lain, agar bisa memakai produk Mak Duha, ya kan. Di satu sisi juga, Bu, bisa membantu perekonomian Mak Duha, ya kan. Sama-sama kita ketahui Mak Duha juga sungguh luar biasa, ya kan, perjuangannya membutuhi kemudian mencukupi 4 anak, ya kan, Mak Duha, ya, 4 anak luar biasa sendiri, ya. Sama mama, alhamdulillah beliau ini termasuk pejuang 45, ya kan. Wajib kita acungkan jempol ya bagi bapak ibu yang di luar sana yang memiliki modal besar, agar kiranya bisalah untuk menginvestasikan daripada usaha Mak Duha ini sendiri. Nah, kira-kira, Bu, ada nggak Ibu sendiri membantu sistem penjualan Mak Duha? Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Kenapa, Bu? Nah, apakah memang tidak bisa gitu ataupun belum ada waktu, Bu? Iya, belum ada waktu. Belum ada waktu. Belum ada kesempatan. Jadi mungkin, Bu, kalau hanya menyampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana, yuk pakai produk cuci piring Mak Duha kan gitu kan. Di satu sisi kan menjadi amal jariah Ibu, di satu sisi juga kalau Ibu mau menjualkan ada keuntungan daripada menjualkan produk Mak Duha, ya kan. Nah, jadi selama ini apa nggak berpikir, Bu, aku bantulah Mak Duha ini kan gitu. Gimana, Bu, kira-kira? Selama ini belum ada terpikir ke situ. Belum terpikir. Karena kan Mak Duha dia kan main bola, Oh, gitu main bola. kan. Dia ngantarnya banyak-banyak Oh. reseller gitu kan. Jadi ya nggak tahu kita mau di sini. Oh, gitu. Apa memang Mak Duha nggak mau berbagi terhadap tetangga gitu? Bukan dia nggak mau berbagi, cuman kan kayak mana ya, Pak, belumlah terpikir ke situ mungkin ya untuk daerah sini. Nah, untuk apa namanya, pemerintah setempat seperti kepala dusun, kepala desa udah tahu, Bu, ya, kira-kira usaha ini? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Jadi responnya bagus. Iya. Jadi alhamdulillah, Bu, ya. Nah, jadi Mak Duha itu sendiri gimana kira-kira, Bu, di sekitaran ini? Baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah.
alhamdulillah. Ya, saya pun mengenal baik beliau ya kan, istilahnya beliau itu tata keramanya Iya, bagus, betul, bersilaturahmi. bersilaturahmi gitu kan, termasuk pejuang Iya, 45 Bu. jual tangguh Nah, ya kan. pejuang tangguh ya. Jadi beliau sudah banyak cerita kepada saya. Ya mungkin juga Ibu cukup lama ya kan memperkenal beliau ini kan. Kenal beliau udah cukup lama kan Bu. Iya, Pak. Yang dari dasarnya dulu seperti apa, Seperti apa, sampai ya. sekarang mungkin seperti apa Bu. Jadi tahu lah kan gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah Bu ya kan. Nah, jadi terima kasih Bu atas waktunya, kemudian atas saran, kemudian atas masukannya yang sudah Ibu berikan kepada saya dan kepada Mak Duha. Mudah-mudahan kedepannya daripada usaha Mak Duha ini bisa meningkatkan perekonomian yang baik lagi ya kan. Harapan saya juga khususnya masyarakat ataupun saudara-saudara kita yang berada di apa namanya Bu, di Jalan Rezeki ini ya kan, bisa beralih memakai produk hasil daripada Mak Duha ya kan. Sama-sama Bapak ketahui inilah Mak Duha ya kan. Nah, mungkin kita hanya melihat daripada mukanya saja, kita hanya bisa melihat dari pandangan Mak Duha saja, tapi dari pandangannya juga bisa menginspirasi kita. Ternyata masih banyak di luaran sana, termasuk juga Mak Duha adalah ibu daripada anak-anak yang hebat luar biasa Bu ya kan. Alhamdulillah, jadi cukup luar biasa Bu perjuangan Ibu bisa sampai saat sekarang ini bisa mempertahankan hidup. Nah, jadi pernah juga mungkin Ibu bercerita kepada saya ya kan, di satu sisi juga pernah gojek Bu ya. Nah, kenapa Bu terinspirasi menggojek Bu? Kenapa? Itu kan pekerjaan kaum Adam Bu. Nah, Itu hari saya ada masalah besar sama suami saya, ribut besar saya Pak, sampai dia kabur entah kemana-mana tuh panjang dah, nggak usah saya ungkit lagi, saya tutup aibnya. ini menginspirasi emak-emak yang ada di luar sana. Dia tinggalkan saya gitu aja, saya enaknya pergi dia ke rumah mamanya karena masalah yang cukup rumit tuh hari, saya ditinggalnya gitu aja. Nah jadi saya cari makan nggak bisa lagi, jadi saya cari daftar Gojek itu tadi dengan penampilan yang belum ketemu sama orang-orang soleh sama orang soleha, belum jumpa, sampai lah bertemu dengan orang itu dan jilbab. Tadinya aku nggak pakai jilbab dan ketika juga nggak pakai jilbab, orang tahu aku orang Batak gitu. Oh, orang Batak ya. Sama-sama Bu, kita juga orang Batak Bu. Ya di bertemu itu tadi udah aku memakai jilbab. Nah itulah awalnya aku kenapa Gojek, itulah penyebabnya aku ribut besar. Nah, bisa sedikit Bu diceritakan ataupun bisa menjadi inspirasi emak-emak ataupun ibu-ibu yang saat sekarang ini mungkin di luar sana harus seperti apa sih aku berjuang gitu. Nah, bisa menginspirasi ibu-ibu yang ada di luar Bu. Nah, selain nanti produk Ibu ini bisa bisa dikenal di masyarakat. Apa Bu sedikit pesan daripada untuk emak-emak yang ada di luar sana Bu? Pesanku buat ibu-ibu semuanya, Ya. jadilah wanita tangguh yang nggak mau berputus asa, walaupun kita walaupun kita disakiti sama suami, walaupun apa, kita harus Jadi sedih bangkit, saya, Bu. harus berjuang, jangan mau tinggal diam aja. Allahu Akbar. Kita harus tetap semangat, walaupun seperti apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap semangat, kita bangkit, karena kita juga punya teman-teman, saudara-saudara yang bisa Subhanallah. membantu kita, Masya Allah. teman seagama. Kira-kira kesan dan pesannya Bu dengan kehadiran kita itu seperti apa Bu? Kesan dan pesannya. Kesannya ini Pak, senang gitu Pak, ini kayaknya gimana ya Pak, baru kali ini kayak gini lah, belum pernah kejadian kayak gini, jadi kayaknya gimana, senang lah Pak. Iya. Jadi pesannya untuk orang Bapak, semoga ini UMKM kita berjalan lancar, Allah ridho dengan kita semua, Allah bersama kita gitu Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Nur Cahaya. Silalah Ibu ya. Siahan ya. Jadi sungguh menginspirasi saya. Saya juga cukup sedih dan sangat-sangat tersentuh hati saya ketika seorang ibu yang mencukupi ataupun membutuhi 4 anak dengan sendiri orang, kemudian juga ada daripada ibunda beliau yang sama saat sekarang ini, termasuk beliau lah yang membutuhkan menghidupi cukup luar biasa ya, bagi ibu-ibu ataupun emak-emak yang ada di luar sana. Beliau rela ya kan, kemudian tidak tidur, kemudian membanting tulang demi membutuhi anak-anak, kemudian membutuhi daripada ibunda
pemuda yang ada di sini. Nah, saya sendiri sebagai ketua Koperasi UMKM Syariah Sumut bertekad penuh dan berharap ke depannya ya kan, dengan adanya kegiatan seperti ini saya fokus mengunjungi para pelaku UMKM yang dari bawah dan dari dasar ya kan? Bagaimana kita bimbing mereka, bagaimana mereka kita bina, bagaimana mereka kita arahkan dari legalitasnya sampai pemasaran. Ini insya Allah akan kita bantu. Saya berharap juga kepada Bapak Ibu yang ada di luar sana, saudara-saudaraku, para pengusaha khususnya, doakan saya sehat agar saya tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, kemudian menjalankan tugas dan amanah yang sudah diberikan kepada saya. Insya Allah kedepannya juga kita akan berkunjung ya kan, berkunjung kepada para pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara, khususnya kepada para pelaku UMKM untuk daripada anggota Koperasi UMKM Syariah khusus ini ya. Jadi kita juga Koperasi UMKM Syariah Sumut memiliki channel, mempunyai nama channelnya Koperasi Produsen UMKM Syariah Sumut. Tolong di like dan di subscribe agar bisa terus mengikuti video-video kami selanjutnya kan, begitu kan Bu. Jadi saudaraku sekalian, jika Anda sekalian memiliki uang berlebihan, yuk sama-sama kita investasikan, sama-sama Bapak Ibu berinvestasi kepada Ibu Nur Cahaya Siahan untuk meningkatkan produk dan produksi daripada usaha Ibu Nur Cahaya Siahan. Alhamdulillah prospek. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kemudian tim juga mudah-mudahan dengan adanya seperti ini bisa menjalin hubungan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah kita ke depan. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.